Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur, dumateng ngersani Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, di antara keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar adalah beliau tidak pernah menyembah berhala, mulai dari kecil, ya. Pun juga tidak pernah minum khamr atau sesuatu yang memabukkan itu. Sejak beliau belum Islam. Padahal budaya pada waktu itu semuanya, hampir semua, ini menyembah berhala dan minum khamr, judi, kemudian wanita juga. Tetapi beliau dengan kejernihan hati nurani, beliau tidak melakukan apa yang pada umumnya dilakukan oleh manusia. Jadi ini sudah membudaya. Sehingga kata Sayyidatina Aisyah, andaikan di awal-awal Islam yang dilarang adalah judi, kemudian mabuk, kemudian apa satunya kemarin? Ini maka mungkin tidak ada orang yang masuk Islam, kata Sayyidatina Aisyah. Saking membudayanya, terutama minum khamrnya. Nah, lalu beliau tahu dari mana tentang Islam ini? Tentang datangnya seorang utusan. Dari dua orang kemarin, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail dan Umayyah bin Abi Salat. Ya, ketika beliau tawaf, di depannya juga ada orang tawaf, dan dua orang ini ngomong-ngomong, kapan ya kira-kira datang Rasul itu? Ya. Kita ini masa ikut-ikutan orang menyembah berhala? Padahal kita ini orang yang berakal, mana mungkin kita ikut menyembah berhala. Dan itu kemudian diamini atau direspon oleh Sayyidina Abu Bakar, iya, saya juga tidak mau kalau disuruh menyembah berhala. Nah, para jamaah sekalian, mulai saat itulah Sayyidina Abu Bakar sangat mengharap sekali kehadiran daripada utusan atau nabi itu. Dan bahkan dia mengatakan, saya tidak akan pernah ragu untuk beriman kepadanya. Masya Allah. Jadi imannya Sayyidina Abu Bakar ini sebelum Nabi diutus sudah menancap dalam dadanya. Sudah yakin. Jika suatu saat Nabi itu datang, maka saya tidak akan pernah ragu untuk mengimaninya. Ini Sayyidina Abu Bakar. Maka pantas, ya, Nabi pernah mengatakan bahwa andaikan imannya Abu Bakar itu ditaruh di suatu timbangan, kemudian imannya orang sedunia ini, setelahnya maksudnya, ya, setelah Nabi ini, imannya satu penduduk dunia ini ditaruh di sebelah satunya, maka imannya Sayyidina Abu Bakar ini akan lebih berat. Karena imannya ini luar biasa. Sebelum Nabi pun dia sudah beriman. Baik, sekarang kita ikuti lagi perjalanan daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, di saat menunggu kedatangan daripada utusan itulah, Abu Bakar ini profesinya apa, Pak? Apa profesinya? Profesi pedagang, ya. Pedagang atau pengusaha. Ekspor impor nih kalau dulu. Ekspor impor. Sehingga beliau ini sering pergi ke Syam, atau sekarang Palestina, Lebanon, 4 negara sekarang ini, atau ke Yaman. Jadi kalau musim panas perginya ke Syam, kalau musim dingin perginya ke selatan, yaitu ke Yaman. Nah, suatu saat ketika beliau berada di Syam, sedang berkumpul dengan beberapa pengusaha atau pedagang, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok orang
yang dalam kelompok itu terdapat seorang pendeta. Pendeta, nggih. Kemudian pendeta ini menanyakan satu persatu daripada orang yang berada di situ. Menanyakan dari mana kalian berasal dan seterusnya. Maka ketika giliran Sayyidina Abu Bakar ditanya juga, dari mana kamu? Saya dari Arab. Oh, dari Arab. Dari Quraisy bukan? Iya betul, saya dari Quraisy. Saya dari Quraisy. Oh, jadi kamu dari Quraisy. Benar, saya dari Quraisy. Nah, kata pendeta tadi, kalau tidak salah, yang kami yakini bahwa akan datang seorang nabi yang berasal dari Arab dan dari suku Quraisy. Lalu siapa suku Quraisy itu? Suku Quraisy itu adalah suku yang mendiami daerah Mekah atau sekitar Ka'bah itu. Itu suku Quraisy. Dan suku Quraisy ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi di antara suku-suku Arab. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kemarin sudah kita bahas, ketika memilih pemimpin setelah Nabi, maka yang ditawarkan Abu Bakar adalah, kalau pemimpin ini bukan dari Quraisy, maka orang-orang Arab yang berada di luar Mekah, dia tidak akan mau ikut dengan pemimpin tersebut. Kalau bukan dari Quraisy. Itulah keutamaan daripada suku Quraisy. Nah, para jamaah sekalian, Sayyidina Abu Bakar ini kemudian nyambung kelak dengan apa yang pernah beliau dengar dari dua orang, yaitu Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Salat. Nyambung, tak gitu gitu. Berarti ada kebenaran yang sudah diyakini dan ada orang yang ngomong seperti itu. Sehingga lebih yakin lagi. Jadi kata pendeta tadi, kalau tidak salah, berdasarkan yang kami baca dan yang kami yakini dari Taurat dan Injil, bahwa kemungkinan tahun ini Nabi itu akan muncul dari bangsa Arab dan dari suku Quraisy. Ini yang dikatakan oleh pendeta. Jadi suku Quraisy yang tinggal di daerah Mekah atau sekitar Ka'bah itu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Anda yakin dengan apa yang kau ucapkan? Kami yakin, kata pendeta tadi. Kami yakin. Maka Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan saya ini menjadi teman dekatnya. Masya Allah. Belum diutus nabinya, beliau sudah mengatakan, mudah-mudahan saya ini menjadi teman dekatnya. Luar biasa. Nah, ketika posisi Sayyidina Abu Bakar masih di Syam, masih dalam serangkaian berdagang itu, suatu malam beliau mimpi. Mimpinya adalah beliau melihat Badrun. Nama Badrun? Nama Pak? Bulan. Badrun. Angta Syamsun, angta Badrun. Badrun itu bulan. Bulan purnama. Beliau melihat bulan purnama yang begitu indah sinarnya. Tiba-tiba bulan itu turun di atas Ka'bah. Ketika turun di atas Ka'bah itulah kemudian bulan ini tiba-tiba pecah dan sinarnya memenuhi rumah-rumah daripada orang Mekah. Jadi tidak ada rumah di Mekah satupun yang tidak terkena pecahan sinar daripada rembulan ini. Nah, setelah itu kemudian tiba-tiba bulan ini menyatu lagi di atas Ka'bah dan kemudian menuju ke pangkuan daripada Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa mimpi ini, luar biasa. Maka kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar ini bangun, besoknya beliau mencari orang yang pernah mengatakan akan datang seorang utusan, akan datang seorang nabi berasal dari Arab dan dari suku Quraisy. Dicari orang tersebut. Pendeta ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Tuan, jika engkau tidak keberatan,
aku ingin bertanya tentang mimpiku tadi malam. Kemudian beliau menceritakan, yaitu bulan purnama jatuh di atas Ka'bah, kemudian pecah, menyinari seluruh rumah penduduk Makkah, kemudian menyatu lagi dan bulan itu menuju ke pangkuan beliau. Ini sungguh mimpi yang sangat mengesankan. Jadi rasa bangga, rasa heran, rasa penasaran menjadi satu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada pendeta tadi. Lalu apa jawaban daripada pendeta ini? Mudah-mudahan engkau menjadi teman dekatnya seorang nabi itu. Mudah-mudahan engkau menjadi teman dekatnya nabi tersebut. Sayyidina Abu Bakar juga menjawab, mudah-mudahan aku menjadi teman dekatnya sebab aku telah bermimpi rembulan itu jatuh di pangkuanku. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi para jamaah sekalian, nabi itu disimbolkan dengan Badrun atau bulan purnama. Masih ingat Pak istri Nabi yang dari Yahudi? Sinten Pak? Ibu-ibu barangkali masih ingat istri Nabi yang dari Yahudi? Sinten? Sofia. Sofia nggih. Mboten Sofia Lajuba, Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Jadi Sofia ini dari kalangan Yahudi. Nah, ketika Nabi menikahi Sofia, ini ceritanya sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Kalau diceritakan lagi terlalu lama. Sofia ini ketika dinikahi Nabi, Nabi melihat ada luka memar di wajahnya. Sehingga Nabi penasaran, apa yang membuatmu seperti itu? Atau luka itu penyebabnya apa? Maka kemudian Sofia menceritakan bahwa suatu malam Sofia ini bermimpi bahwa ada rembulan yang sangat indah kemudian jatuh ke pangkuan Sofia. Sofia tidak tahu ini maksudnya apa. Sehingga beliau menceritakan kepada suaminya, yaitu Kinanah bin Rabi namanya, orang Yahudi. Ternyata setelah ceritanya selesai, Kinanah ini terbelalak dan langsung ditampar plok. Jatuh ini Sofia ini. Tanpa mengetahui apa maksudnya. Ternyata yang disampaikan oleh Kinanah tadi mengatakan begini. Jadi sambil nampar begini. Rupanya kamu mengharapkan lelaki Mekah itu. Siapa yang dimaksud? Nabi. Padahal dalam hati Sofia tidak tahu sama sekali. Itu hanya mimpi. Tetapi suaminya mengatakan begitu. Rupanya kamu mengharapkan lelaki Mekah itu. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika Nabi waktu hijrah itu, waktu datang pertama kali, itu disambut dengan sholawat. Apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' dan seterusnya. Tala'al badru, bulan. Jadi ini sudah masyhur di kalangan Yahudi maupun Nasrani bahwa Nabi akhir zaman itu disimbolkan dengan bulan. Badrun. Baik, kita lanjutkan. Nah, beberapa waktu kemudian Sayyidina Abu Bakar ini pulang. Pulang kemana? Ke Mekah, ya, rumahnya Mekah. Pulang ke Mekah, sesampainya di Mekah, orang-orang sudah menanyakan beliau, "Woi Abu Bakar, kapan datang?" Barusan tadi malam. Dengar enggak gosip yang sekarang berkembang di Mekah? Gosip apaan itu? Temanmu. Jadi mengapa mereka mengatakan temanmu? Sebab dari remaja Sayyidina Abu Bakar ini sudah berteman dengan Nabi kita Muhammad. Sehingga mereka mengatakan, gosip apa? Temanmu itu loh, temanmu. Temanmu siapa? Ya Muhammad. Siapa lagi? Ya ada apa dengan temanku? Temanmu itu ngaku Nabi. Mulai dari kemarin. Langsung dek gitu. Nyambung pagi. Ngaku Nabi? Langsung lari ke rumahnya Nabi Sayyidina Abu Bakar. Langsung kedok-kedok pintu. Dibukakan oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, "Ahlan bika ya Abu Bakrin." Selamat datang
wahai sahabatku Abu Bakar. Lalu apa yang pertama kali ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Beliau langsung menanyakan, ya Muhammad. Kenapa ya Muhammad? Enggak ya Rasulullah. Karena teman dekat Pak, dan belum tahu jadi nabi atau belum ada penjelasan. Ya Muhammad, benarkah yang disampaikan oleh mereka atau gosip-gosip mereka itu? Tentang apa wahai Abu Bakar? Engkau adalah seorang utusan. Kemudian dijawab oleh Nabi, iya benar, saya adalah Nabi. Sayyidina Abu Bakar ini masih sedikit penasaran. Adakah bukti yang kau bawa wahai Muhammad? Masih kata-katanya masih Muhammad. Kata Nabi, apakah belum cukup mimpi yang engkau alami di Syam? Masya Allah. Begitu ditanya seperti itu, Sayyidina Abu Bakar langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar cepat sekali imannya. Apakah ini iman buta? Buta bukan Bu? Bukan, karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa akan ada seorang utusan. Jadi iman itu walaupun dipercayai, harus dipercayai. Tapi ya tidak buta, bukan iman buta. Percaya buta. Harus ada ilmu sebelumnya. Harus ada pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau di agama non-Islam itu mengatakan bahwa iman itu harus dipercayai. Salah satu agama non-Islam, tidak saya sebut nama agamanya. Bukan ditanyakan. Harus dipercayai dulu baru sedikit-sedikit dicari. Tidak bisa begitu. Masa ada botol kemudian warnanya hitam, kemudian saya mengatakan kepada jenengan semua, ini obat manjur, ini harganya mahal, silakan dibeli. Masa jenengan langsung percaya? Kan tidak mungkin. Jangan-jangan peceren ini, hitam ini, kan begitu. Harus ada pengetahuan terlebih dahulu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Sayyidina Abu Bakar sudah mengetahui sebelumnya, sehingga walaupun sangat cepat sekali imannya, tentunya ini bukan iman buta. Karena sudah tahu sebelumnya. Nah para jamaah sekalian, maka pantaslah beliau ini mendapatkan jaminan surga Pak. Beliau mendapatkan jaminan surga. Masih ingat berapa sahabat yang dijamin masuk surga? Berapa kemarin? 10. Ada 10 sahabat yang diberi kabar dia akan masuk surga tanpa dihisap. Ketika orang-orang ini masih hidup, masih seger buger. Jadi ada 10 ya. 10 itu siapa saja? Yang 4 pasti jenengan tahu ya. Pasti ingat. Sinten? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima mulai bingung. Yang kelima satu saja barangkali ada yang ingat. Kemarin saya sebutkan. Yang kelima adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Zubair bin Awam. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Talhah bin Ubaidillah. Dan ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Nah, dari 9 orang selain Abu Bakar, ini 6 di antara 9 itu masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. 6 orang. 6 orang dari 9. Kalau Sayyidina Ali masuk Islam sudah mulai kecil. Bukan di tangan Abu Bakar. Sayyidina Umar juga demikian. Tidak di tangan Abu Bakar. Siapa saja yang masuk Islamnya berada di tangan Abu Bakar? Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Az-Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Talhah bin Ubaidillah. Dan yang keenam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. 6-6-nya masuk dalam 10 golongan yang dijamin masuk surga. Sehingga jika 6 orang ini melakukan kebaikan, maka Sayyidina Abu Bakar akan mendapatkan kebaikan yang seperti apa yang dia lakukan,
sementara tidak mengurangi kebaikan yang dilakukan oleh 6 orang ini. Bayangkan Pak, Sayyidina Utsman itu pernah mewakafkan semua harta dagangannya. Ketika beliau dari Syam dengan ribuan onta datang ke Madinah dicegat oleh orang-orang pedagang. Ini kemudian ditawarnya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya. Sampai 4 kali lipat tidak boleh. Sayyidina Utsman mengatakan ada yang lebih tinggi penawarannya. Siapa itu? Mosok kita sudah 4 kali kok. Ada yang lebih tinggi. Allah katanya. Luar biasa. Dan itu kemudian disedekahkan semua. Sebab waktu itu musim paceklik. Dan beliau juga pernah membiayai perang Tabuk. Ada sekitar 40.000 pasukan itu, yang 30.000 pasukan itu dibiayai oleh Sayyidina Utsman. Masya Allah. Maka kata Nabi, mulai saat ini tidak ada yang bisa membahayakan Utsman. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman. Dia pasti masuk surga. Nah, kebaikan ini Sayyidina Utsman juga dapat, Sayyidina Abu Bakar juga dapat. Luar biasa. Dan itu 6 orang. Ada di situ Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah penakluk Persia. Yang terkenal adalah perang Qadisiyah. Berapa orang yang bisa diislamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Dan orang-orang berikutnya. Persia itu sekarang Iran gitu ya, Iran, Irak gitu. Di situ kalau ada orang Islam, ini adalah jasa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dapat sampai sekarang ini kalau ada orang yang beriman dari negara-negara itu, dari bapaknya nanti nyambung ke Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan kebaikan itu. Dan kebaikan ini juga didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Belum lagi yang lainnya. Ubaidah bin Jarrah, ini juga penakluk Syam. Maka orang-orang yang Islamnya di Syam itu, karena yang menaklukkan dulu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, maka semua kebaikan ini juga didapatkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kebaikan Abu Ubaidah bin Jarrah juga akan didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sekarang. Sehingga wajar kalau imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih besar daripada seluruh imannya orang-orang yang ada di dunia ini. Sehingga menurut kisah surga yang disediakan oleh Allah untuk Sayyidina Abu Bakar itu malaikat itu mempunyai sayap. Sayap itu kan ada satu-satu namanya bulu-bulunya. Nah, dunia itu, bumi ini, itu kalau ditutupi satu sayap saja, itu sudah ketutupan, nggak ada apa-apanya. Tetapi malaikat Jibril pernah terbang di surga yang nanti akan disediakan untuk Sayyidina Abu Bakar. Pernah terbang sampai capek. Ketika capek itu beliau dikasih tahu bahwa itu masih belum ada 1/4-nya yang disediakan untuk Abu Bakar. Masya Allah. Bisa membayangkan Pak? Tidak bisa ya. Tak terhingga sudah. Kenikmatan yang tak terhingga. Baik. Jadi sekali lagi dari kebaikan 6 orang yang masuk Islam karena Sayyidina Abu Bakar itu, maka Sayyidina Abu Bakar juga mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan yang 6 orang lakukan ini. Kok bisa begitu? Kok dapat tapi nggak mengurangi? Bisa. Seperti kita punya file di HP, kemudian kita bagi kepada 100 orang, 1000 orang. Ternyata yang punya kita tetap tidak berkurang sedikit. Betul Pak? Jangan punya file video. Jangan sebar ke berapapun orang yang dikasih. Orangnya mendapat bagian yang sama, jenengan tetap mendapatkan bagian yang sama. Tidak mengurangi sedikit pun yang jenengan punya. Itu gambarannya Pak. Jadi surga itu nanti dunia digital. Itulah dunia digital. Kita bagi tapi tidak berkurang sedikit pun. Oleh sebab itu, mari kita berlomba-lomba untuk mengajak kebaikan
kepada orang lain, terutama mengajak ke masjid berjamaah bagi yang laki-laki terutama, atau kebaikan-kebaikan yang lain dengan harapan ketika orang yang kita ajak itu melakukan kebaikan, maka kita juga mendapatkan kebaikan. Dan bisa jadi orang ini kemudian mengajak orang lain dan seterusnya, sehingga kebaikan yang diajak itu pun kita akan memiliki andil, memiliki bagian kebaikan daripada orang yang kita ajak dan mengajak orang lain. Sehingga nanti sampai lama-lama sampai kiamat kita masih dapat kiriman pahala daripada orang-orang yang dulu pernah kita ajak. Kita berlomba untuk itu. Demikian para jamaah sekalian, untuk saat ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan manfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.